bangkitkan diri kembali. Yesaya 59 ayat 12. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Berserulah kepadanya agar Dia menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita datang secara pribadi ke hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengetahui segala hal dalam hidup kami. Bahkan sampai kedalaman hati kami ya Tuhan. Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dalam hidup yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami, sering kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami menggantungkan hidup kami kepada diri kami sendiri, kepada sesama kami, bahkan kepada hal lain, dan kami sering abai akan Engkau. Kami sering tidak taat. Kami sering tidak setia ya Tuhan. Saat ini kami datang dengan menyesali setiap dosa kesalahan kami. Kami memohon, ampunilah kami atas segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Sucikanlah kami dan pulihkanlah setiap kami. Tata setiap ruang dalam hati kami ya Tuhan, agar Engkau saja yang memerintah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas pengampunan yang Engkau beri. Kami bersyukur Engkau Allah kami, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk segala hal yang kami boleh lewati, dan kami melihat penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Saat ini kami datang membawa diri kami, membawa hati kami, membawa tubuh kami, roh kami untuk Engkau pimpin. Mempersembahkan yang terbaik, berpartisipasi dalam ibadah ini, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, dan kami mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang beracara di dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah kami ini berkenan kepada Engkau dan hanya untuk kemuliaan Engkau saja. Kami menyerahkan juga untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang memakai hamba-Mu guru Injil Santilai menjadi alat di tangan-Mu, menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kami, dan biarlah kiranya firman-Mu boleh mengubahkan setiap kami. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, di dalam segala abad dan di sepanjang zaman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Bagi jemaat Tuhan yang tidak kuat berdiri, boleh duduk. Betapa hebat dan berkuasanya Allah dalam hidup kita. Dia Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaannya. Dialah Tuhan Allah kita. Dengan sukacita kita puji Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari katakan, berkuasa di bumi di surga, Dialah Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Bersama lambaikan tangan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Jaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Raja di atas segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca Mazmur 17 nomor 14. Mari dengan serentak bersama-sama kita baca Mazmur 17 nomor 14. Luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Santilai dengan tema
menyembah sesuai dengan nilainya. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa kita ada sampai saat ini oleh karena anugerahnya. Dan kita nyatakan bahwa kita mau mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus adalah kesukaan hati kita. Mengiring Yesus adalah kekuatan hidup kita. Semangat karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Tetapi ini benar-benar Tuhan mau katakan, aku nggak suka. Aku nggak suka ibadahmu. Aku nggak suka penyembahanmu. Nah saudara, kenapa Allah nggak suka kepada ibadah bangsa Israel ini? Bukankah Allah sendiri yang menyuruh mereka untuk mempersembahkan korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, dan juga nyanyi-nyanyian? Bukankah itu perintah Allah pada saat bangsa Israel dipimpin Allah keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan? Bukankah Allah sendiri yang menyuruh, saudara? Tapi kenapa di sini Allah malah nggak suka? Allah ngambek ya? Kenapa ya? Allah nggak suka. Nah saudara, untuk melihat kenapa Allah tidak suka, mungkin ayat 24 adalah kuncinya. Coba kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi dan kebenaran. Nah saudara, coba lihat ada 2 kata yang saya berikan penekanan di sini. Apa? Kata apa itu? Keadilan dan kebenaran. Saudara, ketika kita berbicara keadilan, ketika kita berbicara kebenaran, ketika kita menggaungkan tentang keadilan, berarti di sana adanya tidak apa? Misalnya begini saudara, kalau sulit mencerna ya. Misalnya ada sekelompok mahasiswa, mereka berkumpul dan mereka mau demo. Dan perihal yang mereka demo, yang mereka mau agungkan, menggaungkan adalah tentang keadilan dan kebenaran. Kira-kira masalah apa yang dihadapi oleh para mahasiswa ini sehingga dia mau menggaungkan tentang keadilan dan kebenaran? Kira-kira apa saudara? Ya benar Kak Teti, luar biasa. Karena masih mahasiswa ya, jadi tahu cara pikir mahasiswa. Karena tidak ada keadilan, karena tidak ada kebenaran, makanya kita harus menggaungkan tentang keadilan. Begitu juga saudara, Allah menggaungkan tentang keadilan, tentang kebenaran, karena di tengah-tengah bangsa Israel ada ketidakadilan dan ada ketidakbenaran. Nah dari mana kita tahu saudara? Sebelum kita baca lebih lanjut, sebelum kita ngupas lebih lanjut, untuk mengetahui hal ini, kita harus kembali beberapa pasal sebelumnya. Mari kita akan lihat. Coba kita akan bacakan Amos 2 ayat 21 sampai 23. Kalau misalnya di depan layar terlalu kecil, boleh buka Alkitabnya ya. Sudah mendapatkannya? Kalau sudah, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu, dan membelok jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah di atas pakaian gadaian orang.
dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Saudara, coba lihat ya. Kenapa Allah menggaungkan tentang ketidakadilan dan ketidakbenaran kepada bangsa Israel? Karena sebelum pasal 5 di pasal kedua Allah telah mengatakan perbuatan jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apa saja perbuatan jahatnya? Coba saudara bisa lihat di layar saudara yang saya birukan itu. Menjual. Mereka melakukan human trafficking. Mereka menjual manusia. Bahkan bukan cuma menjual karena uang, karena sepasang kasut. Bayangkan saudara. Hal ini mengatakan apa saudara? Maksudnya apa saudara? Karena sepasang kasut. Artinya mereka tuh benar-benar memandang orang lain itu tuh nggak ada harganya. Kamu tuh nggak ada harganya. Kamu tuh seharga kasut saya doang. Wow, luar biasa ya. Jahat mereka. Mereka memandang sesama mereka itu sangat tidak berharga. Setelah itu, apalagi yang mereka lakukan di dalam perbuatan jahat mereka? Mereka menginjak-injak orang lemah. Artinya apa saudara? Ada penganiayaan yang terjadi di tengah mereka. Jadi orang kuat yang menang, orang lemah yang kalah. Jadi orang lemah dianiaya, dibuli. Belum lagi, apalagi perbuatan jahat mereka. Mereka membelokkan jalan orang sengsara. Mereka menjamah perempuan-perempuan. Bayangkan ya, anak dan ayah. Jadi perginya bareng loh. Anaknya perginya sama bapaknya. Bapaknya perginya sama anaknya. Bareng-bareng pergi kemana? Bukan jama tuh bukan begini, jama gitu ya, pegang gitu, bukan. Jama itu artinya di sini melakukan perzinahan saudara. Pergi ke prostitusi. Bareng-bareng lagi. Anaknya yang salah, bapaknya juga ikut. Bapaknya yang salah, anaknya juga ikut. Bayangkan ya saudara, perbuatan jahat yang mereka lakukan. Perzinahan yang terjadi di antara mereka. Hal ini melanggar kekudusan Tuhan yang sebagai Allah mereka. Belum selesai perbuatan jahat mereka. Apalagi yang terakhir saudara, minum anggur. Saudara, di sini minum anggur bukan seperti perjamuan kudus ya. 1 bulan sekali minum anggur perjamuan, bukan saudara. Arti di sini minum anggur adalah pesta pora, mabok-mabokan. Bayangkan ya saudara, perbuatan jahat mereka. Di sisi lain mereka sangat setia datang kepada Allah, di bait Allah, menyembah Allah, mempersembahkan korban-korban kepada Allah, memuji Allah, bernyanyi untuk Allah, berpakaian yang sangat rohani. Tapi di sisi lain mereka juga setia melakukan perbuatan jahat yang Tuhan tidak suka. Saudara, kenapa bangsa Israel pada masa itu melakukan hal-hal seperti ini saudara? Nah, hal ini karena konsep ibadah yang populer pada masa itu seperti itu. Jadi ibadah komunal, yaitu ibadah di bait Allah bersama-sama dengan jemaat lain, konsepnya adalah tidak berkaitan dengan kehidupan moral mereka. Jadi hari Minggu mereka, hari Sabat, bukan hari Minggu ya, waktu itu nggak tahu hari apa, tapi hari Sabat mereka datang kepada bait Allah, mereka nyanyi-nyanyi, haleluya, puji Tuhan, kudus, kudus, kudus. Tetapi setelah mereka pulang, mereka kudis, ya kan? Karena mereka memisahkan antara ibadah mereka di bait Allah dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan kehidupan moral mereka. Itu konsep ibadah yang populer pada masa itu. Nah, saudara mungkin bertanya, kenapa ada konsep yang populer seperti ini pada masa itu? Untuk menjawab hal ini, kita harus melihat konteks pada masa itu. Latar belakang sejarah pada masa itu. Kita tahu ya, bangsa Israel itu bukan cuma hidup
sesama bangsa Israel saja, tetapi mereka hidup berdampingan dengan bangsa lain. Dan bangsa yang benar-benar dekat dengan mereka, bangsa lain yang benar-benar dekat dengan mereka, bangsa apa? Saudara, masih ingat sebelum mereka menempati tanah Kanaan sudah ada bangsa apa? Halo? Wah, kembali ke sekolah minggu nih. Hah? Bangsa apa? Bangsa Kanaan. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, sudah ada bangsa Kanaan. Dan setelah mereka menempati, memerdekakan akan tempat itu sebagai milik mereka, bangsa Kanaan juga ada di tengah-tengah mereka. Ada bangsa lain, bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang menyembah dewa-dewa. Bangsa yang menyembah dewa konsepnya adalah bahwa kalau mereka melayani dewa mereka itu sudah cukup. Dewa mereka tidak akan mengurusi hal-hal pribadi mereka. Dewa mereka tidak akan mengurusi tentang kehidupan moral mereka. Mereka mau berbuat baik kek, mereka mau berbuat jahat kek, terserah. Yang penting dewa mereka dilayani, dewa mereka dipuaskan. Mereka melakukan perbuatan yang jahat, dewa mereka akan tutup mata. Itu konsep bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan konsep ini begitu populer sehingga bangsa Israel yang seharusnya menyembah kepada Allah, yang punya konsep yang benar tentang Allah, mereka juga mengadopsi akan konsep ini. Jadi tidak mengherankan kalau mereka memisahkan antara ibadah komunal dengan kehidupan moral mereka. Padahal saudara, konsep ibadah Alkitab adalah tidak memisahkan antara ibadah komunal, yaitu ibadah di bait Allah, ibadah gereja, dengan kehidupan moral kita, dengan kehidupan sehari-hari kita. Itu konsep Alkitab, firman Tuhan. Tapi mereka sudah melenceng, saudara. Mereka sudah jauh dari situ. Nah, saudara, dari sini kita bisa melihat ayat 21 sampai 23, esensinya apa? Esensinya begini, saudara. Ibadah itu bukan hanya berbicara tentang apa yang mereka persembahkan kepada Allah di bait Allah, tetapi apa yang mereka perbuat kepada sesama mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat ya, bukan hanya. Tapi penting nggak kita memberikan persembahan kepada Allah di bait Allah? Penting. Tapi bukan hanya itu, saudara. Karena ibadah kita itu mencakup seluruh hidup kita. Dari Senin sampai Minggu, bukan dari Senin sampai Sabtu atau cuma Minggu saja. Gak. Senantiasa, saudara. Oleh karena itu, saudara, kalau kita mengetahui konsep ibadah yang benar di hadapan Tuhan, bukan hanya berbicara persembahan, maka mungkin kita akan lebih gampang mengerti tentang ayat 25. Mari kita bacakan sama-sama Amos 5 ayat 25. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian? Selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel, apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Saudara, pertanyaan yang Allah lontarkan kepada bangsa Israel sebenarnya ini adalah pertanyaan retorika. Artinya begini, saudara. Artinya pada saat itu mereka ada di padang gurun selama 40 tahun bukan berarti bangsa Israel itu tidak memberikan persembahan, tidak memberikan korban sembelihan atau korban sajian. Mereka memberikan, saudara, tapi dengan sangat terbatas. Mereka hidup di padang gurun itu buat makan aja susah, ya enggak? Kambing domba ternak mereka juga terbatas. Nah,
sebenarnya apa sih maksud pertanyaan Tuhan kalau misalnya kaum Israel di padang gurun itu ternyata memang ada memberikan persembahan toh kan? Bukannya sama sekali nggak memberikan, kenapa Tuhan mempertanyakan pertanyaan yang seperti ini saudara? Maksud dari pertanyaan ini adalah Tuhan sebenarnya mau mengingatkan bangsa Israel bahwa di dalam keterbatasan hidup mereka di padang gurun, yang menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi tanggung jawab agama mereka, Tuhan tidak mempersoalkannya. Tuhan tidak mempersoalkannya. Walaupun mereka tidak bisa memenuhi secara penuh tanggung jawab agama mereka, walaupun mereka ada mempersembahkan korban-korban, ada, tapi nggak sepenuhnya saudara. Tapi walaupun begitu saudara, Allah tidak mempersoalkannya. Allah tidak mempersoalkannya. Oleh karena itu saudara, sebenarnya esensi dari ibadah adalah ketaatan dan pengenalan kita kepada Allah. Itu jauh lebih penting daripada korban bakaran atau persembahan kita. Esensi dari ibadah itu adalah ketaatan kita, ketaatan bangsa Israel, dan pengenalan bangsa Israel kepada Allah, dan juga pengenalan kita kepada Allah. Itu jauh lebih penting saudara, daripada korban bakaran dan persembahan kita kepada Allah. Mari saudara kita bacakan akan esensi dari ibadah ini bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah ketaatan dan pengenalan kita kepada Allah. Itu jauh lebih penting daripada korban bakaran atau persembahan. Oleh karena itu saudara, kita bisa menyimpulkan satu hal. Sebenarnya orang dapat beribadah tanpa esensi. Tetapi hanya orang yang beresensilah yang dapat beribadah dengan tepat. Orang dapat beribadah tanpa tahu esensi ibadah itu. Datang aja ke gereja, datang aja ke bait Allah. Tetapi hanya orang yang beresensilah yang dapat beribadah dengan, katakan, tepat. Ya, puji Tuhan. Nah saudara, itu adalah kesalahan fatal yang pertama. Konsep ibadah yang salah, memisahkan antara ibadah komunal dengan kehidupan moral mereka. Itu kesalahan fatal yang pertama. Dan kita akan masuk lihat kesalahan fatal yang kedua yang dilakukan oleh bangsa Israel. Penyembahan berhala. Mari kita akan bacakan bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-26 ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu akan mengangkut Sakut, rajamu, dan Kewan, dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Saudara, mungkin di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita ada sedikit bingung ya, karena di situ dikatakan rajamu. Loh, raja, terus kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia, Sakut itu seperti nama orang ya, Sakut, rajamu. Ya kan? Jokowi, presidenmu. Ya kan sepertinya nama orang ya. Tapi saudara, sebenarnya tidak demikian. Karena kalau kita menyelidiki sejarah bangsa Israel, tidak ada raja yang namanya Sakut. Gak ada. Cuman di ayat ini. Rajamu Sakut. Nah sebenarnya kalau begitu, ini apa sih? Nah, saudara, ada satu fakta begini. Tulisan bahasa Ibrani kuno itu tuh ditulis cuman konsonannya saja, vokalnya enggak. Konsonan itu apa sih? Konsonan itu B, C, D, F, G. Nah itu konsonan. Vokal itu A, I, U, E, O itu vokal. Nah di dalam penulisan bahasa Ibrani kuno itu tidak memberikan vokal di dalam penulisannya. Nah seperti zaman sekarang lah ya, kalau kita ngecat, kita singkat-singkat. KCG. KCG bisa apa? Kucing, kacang, ya bisa ya. Ya apa lagi? Kacung, kacung.
Nah dia yang bilang ya. Bisa banyak hal kan. Nah coba kita lihat saudara. Kata raja di dalam ayat 26 itu MLK. Mem, lamet, dan kaf. MLK. MLK itu apa sih? Nah di MLK kalau kita mau memberikan vokal itu di tengah-tengah mereka, itu bisa berarti melek, raja. Atau bisa berarti Molok, dewa orang Kanaan. Sebenarnya yang mana sih saudara? Kenapa penerjemahan kita bahasa Indonesia mengambil raja? Sebenarnya yang mana sih? Nah untuk melihat hal ini kita harus melihat kata sakut itu apa. Sakut itu di dalam bahasa Ibrani artinya sikut, artinya kemah, tabernakel. Kemah, tabernakel. Jadi sakut itu bukan nama orang. Itu adalah kemah atau tabernakel. Nah, di dalam terjemahan bahasa Mandarin saya melihat lebih tepat ya terjemahannya. Diterjemahin molo te changpeng. Molo te changpeng. Artinya apa? Kemahnya molok. Nah, saudara, untuk lebih kita bisa lihat lagi kalau ini bukanlah orang, bukanlah raja, kita bisa melihat kalimat selanjutnya. Kita bisa melihat kalimat selanjutnya, kewan, dewa bintangmu. Berarti hal ini berbicara tentang dewa, tentang patung, saudara. Nah, seperti kalau kita ngecat orang ya, kita harus lihat ya kalimat berikutnya baru kita tahu artinya. Misalnya tiba-tiba nih Kasaron chat saya, Santi mau KCG enggak? Hah, KCG apa ya? Kucing. Karena dia tahu saya suka kucing gitu ya. Nah, mungkin saya bilang, oh iya mau gitu. Oke Kak gitu ya. Terus dia bilang, kapan pulangnya? Iya Santi nanti saya bawain ya. Ini KCG-nya enak loh. Loh, saya pikir, kok kucingnya enak? Wah, yang benar aja sih. Masa dia kasih saya daging kucing gitu kan? Kesel kan saya ya, udah tahu saya suka kucing gitu. Nah kita harus lihat kalimat selanjutnya, kemungkinan besar nggak kucing? Kayak enggak deh, kayak kacang deh. Karena kenapa? Konteks di dalam kehidupan kita jarang orang menjual daging kucing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pencinta kucing dan dia tahu nggak mungkin dia kasih saya makan daging kucing. Kalau memang dia kasih makan daging kucing asem berarti dia ya. Nah itu, jadi kita harus melihat konteksnya dan kita harus melihat kalimat selanjutnya. Mungkin saya akan tanya, maksudnya kacang ya Kak? Terus nanti dia jawab, iya. Nah baru kita tahu ya, oh ternyata kacang gitu ya. Dia mau bawain saya kacang, bukan kucing gitu ya. Nah begitu juga dengan ayat 26 ini saudara. Kita lihat. Kalimat selanjutnya adalah kewan, dewa bintangmu. Berarti di sini berbicara tentang penyembahan berhala. Dewa yang mereka sembah, yaitu dewa orang Kanaan. Tidak mengherankan karena orang Kanaan, bangsa Kanaan hidup di tengah-tengah mereka, ya kan? Nah, saudara, bangsa Israel di sisi lain mereka sangat setia menyembah Allah. Mereka sangat setia beribadah kepada Allah. Di sisi lain juga mereka setia berbuat jahat. Dan bukan hanya berbuat jahat saudara. Mereka juga setia menyembah berhala. Mereka juga setia menyembah berhala. Nah saudara, ini adalah kesalahan fatal yang mereka lakukan di dalam ibadah mereka. Dan ada konsekuensinya dari kesalahan fatal itu saudara. Di ayat ke-27 dikatakan begini. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Apa konsekuensinya saudara? Mereka akan dibuang. Mereka akan dibuang saudara. Itu konsekuensi dari ibadah mereka yang tidak benar. Jadi begini saudara, ibadah yang tidak benar bukan hanya sia-sia.
Ibadah yang nggak punya esensi bukan hanya sia-sia, tetapi juga mendatangkan murka Allah. Mari kita baca ini bersama-sama. Tuh 23. Ibadah yang bukan hanya tetapi juga murka Allah. Pertanyaannya begini saudara, menjadi refleksi bagi kita semua. Apakah hari ini kita sudah beribadah dengan benar? Apakah kita mengerti esensi ibadah itu? Atau kita seperti bangsa Israel, kita memisahkan antara ibadah komunal di gereja dengan kehidupan kita sehari-hari. Di gereja kita haleluya puji Tuhan, tetapi di rumah kita menganiaya istri kita. Kita membuli istri kita. Atau yang para istri, di gereja kita bisa haleluya kudus-kudus suci-suci, tapi di rumah kita juga menganiaya suami kita. Atau anak-anak, di gereja kita kelihatan seperti orang yang sangat rohani, ya, melebihi siapapun. Tapi di rumah kita tidak menghormati kedua orang tua kita. Apakah kita begitu? Kalau begitu saudara, hari ini bertobatlah. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan ibadahmu bukan hanya hari Minggu. Ibadahmu mencakup seluruh hidupmu, termasuk keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, pertemananmu, dan di dalam masyarakat itu juga ibadahmu, saudara. Nah saudara, walaupun di dalam pasal 5 ini Tuhan menyatakan murkanya, Tuhan menyatakan penghukumannya kepada bangsa Israel. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Kalau kita membaca sampai habis kitab Amos, kita akan menemukan di pasal yang ke-9, Tuhan berjanji akan memulihkan mereka. Itulah anugerah. Di pasal 9, Amos pasal 9 ayat 14 sampai ayat 14a, dia berkata begini, Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas, dan mendiaminya. Dan ayat 14b dan 15 itu adalah janji-janji berkat Tuhan. Ya, tidak perlu saya menampilkan di sini. Yang mau saya tekankan bahwa walaupun mereka sudah berdosa, mereka sudah melakukan kesalahan yang fatal, tetapi Tuhan masih berjanji untuk memulihkan mereka. Begitu Tuhan cinta akan umatnya. Begitu juga dengan kita saudara. Tuhan cinta kepada kita. Sebelum kita bertobat di hadapan Tuhan, sebelum kita menyatakan iman kita, ketika kita masih adalah manusia berdosa, manusia yang gagal, Tuhan sudah mengatakan bahwa Dia akan mati untuk kita. Yuk kita bacakan Roma 5 ayat 8 ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, ketika kita tahu hidup kita begitu berharga di mata Tuhan, ketika kita tahu bahwa hidup kita begitu disayangi oleh Tuhan, seharusnya satu hal yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Seharusnya kita serius di dalam hidup kita. Seharusnya kita serius terhadap hidup kita. Karena hidup kita berharga. Bahkan sebelum kita bertobat pun, Allah telah mengampuni kita. Dan Dia menanggung semua dosa-dosa kita. Yang seharusnya kita tanggung. Yang seharusnya binasa.
Tapi Tuhan karena anugerahnya menyelamatkan kita di kayu salib. Mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk kemenangan kita. Jikalau kita tahu kebenaran ini, saya yakin kita tidak akan hidup dengan sembarangan. Kita tidak akan hidup dengan sia-sia. Mari kita hidup untuk Allah, saudara. Setelah kita tahu esensi dari ibadah itu adalah seluruh hidup kita, bahwa esensi dari ibadah itu adalah ketaatan dan pengenalan kita kepada Allah. Seharusnya kita bisa serius di dalam hidup kita. Kita bisa cinta kepada firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhanlah kita dapat mengenal Allah. Sehingga hidup kita bisa memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami bersyukur untuk hari ini kami bisa datang di hadapan-Mu, kami bisa beribadah bersama, kami bisa menyembah Engkau, kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan menolong setiap kami untuk kami bisa hidup dengan serius di dalam hidup kami, sehingga kami tidak hidup sia-sia, tetapi kami hidup berkenan di hadapan Engkau. Dan pada saat harinya tiba Tuhan, biarlah Engkau mengatakan, hai hambaku yang setia, masuklah di dalam perjamuan bersama denganku. Tuhan, kami rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu, menikmati Engkau, dan menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan akan hidup setiap kami ya Tuhan, kami yang berdosa, kami yang lemah, yang kecil, yang tidak berdaya, seringkali kami salah Tuhan, ampunilah kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami dapat berjalan di dalam track-Mu ya Tuhan, di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, pimpinlah kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita bersama-sama memiliki tekad mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai pusat ibadah kita. Terima kasih kepada hamba-Nya, Guru Injil Santilai yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya terus dipakai menjadi alat di tangannya. Mari saat ini kita akan berdoa untuk 3 hal. Yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemulihan COVID-19 yang terus terjadi atas bangsa kita, biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong pemerintah di dalam mengatasi pandemi. Mari kita berdoa buka suara bersama. Ya Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa kami melewati masa pandemi ini ya Tuhan. Kami melihat Tuhan begitu baik, Engkau menyertai bangsa ini dan pemulihan akan COVID-19 terus terjadi ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Saat ini kami menyerahkan ya Tuhan, membawa pemerintah bangsa kami ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemerintah bangsa ini ya Tuhan. Untuk kembali boleh memikirkan hal-hal yang mau dilakukan untuk bangsa ini di dalam pemulihan dari masa pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap mereka. Biarlah kiranya segala hal yang mereka rencanakan adalah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang kedua kita berdoa untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan jemaat Tuhan. Biarlah kondisi ekonomi semakin membaik. Mari kita berdoa buka suara bersama. Tuhan kami menyerahkan juga untuk perekonomian bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau yang memulihkan ya Bapa. Perekonomian masyarakat Indonesia, jemaat-jemaat Tuhan
Biarlah Tuhan Kau memberikan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah perekonomian bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan ide-ide kreatif kepada setiap orang di negeri ini ya Tuhan, untuk boleh kembali membangkitkan ekonomi bangsa ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk panitia Natal GKJ Sunter, untuk setiap persiapan acara, untuk pembicara, untuk setiap pelayan. Kita doakan agar semua bisa dipersiapkan dengan baik dengan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa, buka suara bersama. Tuhan yang baik, kami berdoa menyerahkan panitia Natal GKJ Sunter ya Tuhan di tahun ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami sudah akan menyongsong akhir tahun dan kami akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan panitia Natal ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Engkau yang memberkati setiap mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan kesatuan hati di dalam merencanakan, mempersiapkan berbagai hal untuk perayaan Natal di GKJ Sunter ini ya Tuhan. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, pembicara di dalam mempersiapkan segala hal yang akan disampaikan nanti pada perayaan Natal GKJ Sunter. Berikanlah mereka kesehatan dan kesehatian ya Tuhan. Terpujilah Engkau, kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan agar dengan sukacita juga menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama kita memperhatikan warta. Yang pertama, kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-20, pertemuan yang ke-8 akan diadakan pada hari Selasa 26 Oktober jam 7 malam dengan tema Seni Berkomunikasi. Pembicara Ibu Eni Wati. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui virtual Zoom meeting. Yang kedua, Persekutuan Doa Rabu 27 Oktober jam 7 malam, live streaming via Zoom dan YouTube. Pembicara Guru Injil Ripka Mesak mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Yang ketiga, Persekutuan Gabungan Komisi Wanita dan Komunitas Pasutri, live streaming via Zoom pada hari Kamis 28 Oktober jam 7 malam dengan tema Kunci Berkat dalam Keluarga. Pembicara Pendeta Hengki Setiawan mengundang seluruh wanita dan pasangan suami istri untuk mengikuti Persekutuan Gabungan Komisi Wanita dan Komunitas Pasutri. Kelas SMK 2 Bahasa Indonesia pelajaran ke-6 akan diadakan pada hari Kamis 28 Oktober jam 7 malam dengan tema Mengenali Karunia Rohani. Pembicara Guru Injil Suanius Bong. Kelas SMK dalam Bahasa HK Mandarin pelajaran ke-8 akan dimulai pada hari Kamis 28 Oktober jam 7 malam dengan tema Sakramen Gerejawi. Pembicara Pendeta Lukas Pang. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat waktu. Kebaktian live streaming Minggu 31 Oktober jam 10 pagi. Pembicara Pendeta Randy Tirtanadi dengan tema menyembah berkaitan dengan misinya. Mengundang seluruh jemaat untuk mengikutinya. Yang keenam, persembahan janji iman misi GKJ tahun 2022. Bagi jemaat yang ingin mendukung pelayanan misi GKJ tahun 2022 dapat mengisi formulir janji iman misi melalui link yang telah dibagikan di grup official GKJ Sunter atau mengambil formulir kepada TU Gereja. Demikian warta pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua, Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan dengan transfer melalui rekening yang tertera atau scan barcode yang tertera di layar. Dan jemaat yang mengikuti di dalam gereja pada saat ini boleh memberikan persembahan dengan memberikan melalui kantong kolektan yang akan diedarkan oleh petugas atau scan barcode yang terdapat di sandaran kursi di hadapan saudara.
Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dan kita nyanyikan pujian. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikan persembahan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang yang berkeluh agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayananmu juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati jadikanlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, tulus dan sujud, ibadah murni bagi Tuhan. Mari sidang jemaat kita bangkit berdiri. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah
dalam doa persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kasih penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami masih boleh datang beribadah kepada-Mu. Itu semua karena kasih setia-Mu dan anugerah dari-Mu ya Tuhan. Tuhan, di masa-masa pandemi ini ya Tuhan, banyak hal yang boleh kami alami ya Tuhan, baik susah maupun senang ya Tuhan. Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mohon Tuhan, Engkau senantiasa memimpin hidup kami, menyertai kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati juga setiap kami yang telah mendengarkannya Tuhan. Agar firman-Mu boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur pagi ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kita nyanyikan doksologi untuk doa penutup dan doa berkat oleh Gembala Sidang kita Pendeta Bobby Mesak. Rumah kami dan melakukan aktivitas hari ini. Sekali lagi hamba datang membawa segenap jemaat ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat Tuhan setiap kerinduan mereka, Engkau tahu setiap pergumulan yang mereka hadapi. Baik tentang usaha, di dalam bisnis mereka, tentang keluarga, kehidupan dan kesehatan mereka. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau ada. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatilah mereka, jadikan mereka kuat, hidup menjadi penyembah-penyembah benar di dalam kasih Tuhan. Saudara, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera di dalam Kristus. Di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Ia terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan.